Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Sobat IDX Jawa Barat? Semoga sobat semua selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Sobat IDX Jawa Barat, siang ini saya Reza Sadat Sahmeini ya kita akan IG live bareng ya bersama dengan Mang Amsi ya. Bapak Asep Muhammad Saifullah ya. Asep Muhammad Saifullah Islami ya. Nama lengkap beliau, cuman biasa lebih dikenal tentu dengan nama Mang Amsi ya. Beliau ini adalah tokoh inspirator ya, inspirator ya yang luar biasa ya, yang menginspirasi banyak orang terkait dengan investasi di saham syariah ya. Beliau juga merupakan founder dari Syariah Saham dan juga sekretaris umum pengurus daerah Mes Cianjur. Samping itu juga beliau merupakan seorang guru bahasa Arab ya. Sobat IDX Jawa Barat, kita coba ajak untuk Mang Amsi bergabung bersama kita ya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Reza sehat? Sehat, alhamdulillah. Mang Amsi gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini lagi di sekolah kan puntennya. Di sekolahnya? Iya, bukan di tempat biasa. Kalau tempat biasa kan settingnya hijau ya. Kalau ini warna-warni. Iya. Luar biasa nih. Masih aktif ngajar ya, Mang ya? Iya, kebetulan ini minggu terakhir mungkin ya. Minggu terakhir ya. Iya. Suara saya, punten, suaranya terdengar jelas ya, Mang? Jelas. Kalau saya gimana, Kang? Jelas, Mang. Jelas ya. Ini Oke. pertama-tama makasih banyak nih, Mang, sudah berkenan untuk juga berbagi ya di siang hari ini ya, meskipun di tengah bulan puasa nih, siang-siang biasanya jam segini masih banyak yang agak sulit melawan kantuk gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti banyak sobat IDX Jawa Barat juga yang tentunya bisa mengambil manfaat dari IG live kita pada siang hari ini ya. Tentunya juga apa yang Mang Amsi sampaikan bisa jadi ilmu yang bermanfaat nih, Mang, di siang hari ini. Amin, insyaallah. Jadi Mang, sebelumnya mungkin Mang Amsi ingin menyapa dulu sobat IDX Jawa Barat, Mang. Mangga, Mang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Baraya Jawa Barat ya. Baraya. Gimana, sehat-sehat semua teman-teman. Saya tadi sudah dikenalkan ya, nama saya Asep Muhammad Saifullah Islam. Jadi dari nama saja sudah terbayang ke Jawa Baratannya kan kalau saya. Jadi namanya ada Asep, ada Saiful lagi diulang ya, itu pasti Sunda itu mah. Makanya saya juga dipanggilnya Mang gitu, Mang Amsi. Kalau teman-teman suka baca di pikiran rakyat ada Mang Ohle kan, kemudian ada siapa dulu yang jadi ini, bahkan di Jawa Barat itu pejabat pun dipanggilnya Mang gitu kan, ada Mang Ihin dulu, ada siapa lagi gitu. Jadi terima kasih buat IDX Jawa Barat, ini mungkin udah kesekian kalinya ya kita kolaborasi, Kang. Jadi sejak zaman sebelum pandemi pun, nah gitu kan, sejak zaman sebelum pandemi pun kita sudah sering kolaborasi offline begitu, sering ngobrol-ngobrol, dan sekarang alhamdulillah ketika zaman pandemi seperti ini kita lebih intens lagi karena memang medianya lebih mudah lagi dengan adanya online ya, seperti itu, Kang. Alhamdulillah, terima kasih juga. IDX Jawa Barat ini adalah satu-satunya IDX atau perwakilan Bursa Efek Indonesia perwakilan yang pernah mengupas tuntas buku saya juga. Jadi terima kasih buat Kang Reza dan tim. Itu mungkin Kang dari saya. Siap, nuhun Mang Amsi. Dan sobat IDX juga yang ingin bertanya ya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar.
kami undang juga untuk menuliskan pertanyaan ya. Mungkin juga ada yang ingin ditanyakan ke Mang Amsi ya langsung ya. Dan kemudian juga nanti ada door prize untuk 4 orang yang beruntung pada siang hari ini. Oke, Mang, sebelumnya Mang Amsi tinggal nih saat ini di Cianjur ya, Mang? Masih ya, Mang? Masih di Cianjur, Kang. Masih di Cianjur ya. Kemudian kapan sih Mamang mulai menjadi investor di pasar modal nih? Dan bisa diceritakan nggak gimana awal mulanya, Mang? Oke, tenun Kang. Jadi teman-teman saya itu sehari-hari ngajar ya. Tadi juga sudah dikenalkan, saya guru. Tempat ngajar saya di sini ini ada di lab dan saya sendirian karena harus mencari tempat yang sunyi kan kalau mau IG live. Kemudian juga ini karena sedang mendung jadi mohon maaf kalau agak kurang terang. Kemudian dari rumah ke sini saya tadi berangkat subuh ya. Karena dari rumah ke sini itu butuh waktu sekitar 3 sampai 4 jam ya. Kalau sekarang kondisinya jalannya sedang kurang bagus. Jaraknya sekitar 70 kilo. Jadi setiap Senin sampai Jumat atau Senin sampai Kamis itu saya tinggal di sekolah. Maka saya itu sebelum jadi magister sudah doktor Kang. Jadi doktor dulu baru magister gitu. Karena mondokan kantor kan. Gitu. Mondokan kantor jadi doktor mondokan kantor. Nah awal mulai investasi justru ketika saya awal menikah. Jadi ketika mulai menikah karena saya statusnya sebagai seorang guru gitu. Kemudian istri saya juga sama guru waktu itu sebelum resign ya, istri saya udah duluan resign nih, saya tinggal kapan nih resignnya ya. Nah, jadi pas awal-awal nikah mau punya anak waktu itu sedang hamil anak pertama ya. Saya ngobrol sama istri, Bu kayaknya kita harus punya tabungan buat masa depannya gitu karena yang kita lihat, mohon maaf ya teman-teman, waktu itu kan saya jadi guru itu belum ada tunjangan kan. Jadi jangan bayangkan generasi sekarang yang jadi guru itu memang sudah ada tunjangannya. Jadi ketika saya jadi guru itu pendapatannya cuma gaji, nggak ada tunjangan profesi, nggak ada tunjangan sertifikasi, belum ada waktu itu. Jadi ya gajinya segitu-gitunya doang ya. Makanya tidak heran kalau dulu banyak generasi di atas kita yang kalau tidak bisa memanage keuangannya, biasanya di masa pensiunnya ya Kang tahu sendiri seperti apa gitu ya. Nah, ketika saya melihat fenomena seperti itu, saya ngobrol sama istri, Bu, kita kalau pensiun itu harus kaya gitu. Kalau pensiun itu harus punya tabungan yang kita tidak tergantung lagi dari anak-anak kita gitu. Bahkan kita yang masih ngasih, yang masih memberi gitu. Karena saya punya prinsip kalau kita menganggap anak itu sebagai aset, maka boleh jadi nanti anak menganggap kita sebagai liabilitas gitu kan. Jadi kalau kita menganggap anak itu dari sekarang sudah, ini aset kita nih di masa depan buat bisa kita ini. Nanti anak menganggap kitanya jadi beban nih, jadi liabilitas. Saya itu nggak mau gitu. Nah karena kita nggak mau membebani anak-anak kita, berarti kita setidaknya harus ketika pensiun itu, awalnya segitu ya, ketika pensiun itu kita harus mandiri gitu. Tidak tergantung dari siapapun. Kita punya tabungan yang cukup buat ibadah, buat berwisata, buat menikmati hidup. Dan itu tidak bisa hanya mengandalkan dari gaji kan. Kita harus belajar apa nih? Akhirnya kita belajar tentang perencanaan keuangan, tentang bagaimana menabung, bagaimana menyisihkan buat investasi. Nah akhirnya ketemu tuh salah satu buku, terima kasih buat Pak Safir Senduk namanya ya. Beliau financial planner terkemuka waktu itu kan. Nah dari buku itulah saya terinspirasi menabung, kemudian menyisihkan, belajar tentang reksadana, belajar tentang unit link, belajar tentang emas, deposito. Semua instrumen investasi saya pelajari, sampai akhirnya saya pelajari saham. Dan mulai 2007 saya belajar saham syariah langsung. Kenapa? Karena saya hanya pilih saham-saham yang masuk Jakarta Islamic Index. Karena waktu sudah ada juga. Sebelum ada ISI kan sudah ada JI ya Kang. Jadi pilihannya kita bisa memilih juga saham-saham JI meskipun belum ada ISI waktu itu. Jadi kalau ditanya awal mula ya ketika tadi kami berpikir tentang masa depan dan di situ kami harus menabung. Tapi kalau menabung saya nggak cukup, kita harus belajar investasi. Semua instrumen kita pelajari dan ternyata yang paling cocok buat profil risiko saya adalah saham dan reksadana waktu itu. Kenapa? Karena saya mungkin masuknya tipikal agresif yang siap rugi puluhan % tanpa harus nangis begitu. Jadi itu dimulai di tahun 2007 ya, kalau yang mengenal sahamnya ya. Tapi kalau mulai untuk bagaimana mengelola keuangan itu dari mungkin 2000
2006, 2005, 2006 ya. Iya. 2006 Salah nikah ya. 2006 sih. 2006 ya. Dan udah mulai belajar ya bagaimana tentang mengelola keuangan ya, berinvestasi, tadi mulai investasi juga mengenal reksadana, unit link, kemudian juga emas gitu ya. Sampai akhirnya Ya, ketemu semua. dengan saham nih, dengan saham syariah. Nah, sejak Iya. awal ini apakah sudah langsung milih saham syariah atau pernah jadi nasabah dari konvensional dulu nih, beli-beli saham, katakanlah juga saham-saham yang nggak masuk dalam JII tadi nih, Mang? Oke. Terima kasih Kang pertanyaannya. Jadi kalau ditanya pernah nggak beli saham konvensional misalnya ya, mungkin saja pernah karena waktu itu belum ada isi, ya, belum ada isi. Jadi ya maksudnya gini, pernah nggak beli saham-saham di luar JI? Pernah. Pernah ya. Kenapa? Karena waktu itu sudah ada DES, daftar efek syariah. Daftar efek syariah teman-teman. Jadi sudah ada 2 daftar efek syariah. Tapi waktu itu belum ada SOTS, sistem online trading syariah, belum ada. Makanya mungkin saja saya pernah misalnya mijit kode saham yang bukan, tapi alhamdulillah Kang, saya nggak pernah beli, bukan alhamdulillah tuh, saya belum pernah berani beli saham perbankan maksudnya gitu. Bahkan konvensional nggak pernah beli ya? Nggak pernah beli, karena nggak kebeli sih waktu itu ya. Nggak kebeli waktu itu kan satu lotnya 500 lembar Kang. Betul. Nggak seperti sekarang. Jadi pokoknya teman-teman kalau menghukumi sesuatu atau seseorang, kita harus masuk di ruang waktunya, ruang waktu dia ada di mana. Contoh kan ada orang yang mengatakan, wih Mang Amsi pernah beli saham Bumi ya, itu kan nggak syariah. Terus saya jawab, beli saham Bumi di tahun 2008 itu JII loh, saya bilang gitu. Betul kan Kang Reza mungkin tahu. Banget tuh. Saham-saham The Bakery, The Bakeries disebutnya dulu itu The Seven ya. Bakery Seven itu kan hampir semuanya masuk Jakarta Islamic Index. Silakan buktikan teman-teman. Jadi ketika dulu saya beli saham Bumi, beli saham WNSP, beli saham LT, beli saham energi, itu memang semuanya syariah gitu. Kalau kita menghukumi seseorang, oh emang Amsi saya pernah ditanya gitu Kang masalahnya. Amsi juga dulu ternyata beli saham Bumi Resources, iya, ketika Buminya masuk dalam indeks syariah begitu. Betul. Jadi, jadi kalau saya pernah beli saham ya, jadi gini Kang, 2007 itu saya sebenarnya saya beli saham itu bukan oleh saya sendiri. Tapi ada broker, jadi kita cuma konfirmasi doang aja. Pak Asep ini beli saham ini boleh gitu. Karena saya nggak tahu itu saham apa juga gitu ya. Maksudnya sahamnya belum tahu teknikalnya seperti apa, tahu aja misalnya PTBA itu batu bara Bukit Asam selesai gitu. Nggak sampai pelajari ke dalam-dalamnya 2007 itu. Tapi karena justru ketika saya mendelegasikan ke broker atau ke account advisor namanya AO ya, saya untungnya 30% lebih waktu itu. Jadi dari bulan Juni sampai bulan Desember itu return portofolio itu di atas 30%. Padahal beli sahamnya jarang. Maksudnya saya bukan trader. Jadi beli saham itu beli Agustus, jual Desember gitu kan. Beli Mei sampai Januari belum dijual-jual gitu. Dulu itu masih santai gitu dari 2007 itu. Iya. Baru tahun 2008 ketika mengenal online trading, nah disitulah mulai belajarnya belajar trading dulu gitu dan coba-coba gitu. Akhirnya ya 2008 saya kena kan. Nah, saya sering cerita juga 2008 saya kena. Saya kena karena saya nggak terlalu banyak belajar ilmunya gitu. Yang penting tahu aja, ikut-ikutan aja. Yang ini lagi rame gitu kan. Awalnya sih. Iya, baik Mang. Dan kenapa sih Mang Amsi ini pilih saham syariah ya? Kenapa juga memilih jadi investor saham syariah? Nggak milih katakanlah juga ke konvensional, kenapa ke syariah gitu apa? Dari awal memang sudah ini ke syariah dan memang sudah bahwa ya saya inginnya investasinya sesuai syariah gitu atau seperti apa Mang? Oke, gini mungkin Kang. Saya itu waktu menjadi mahasiswa itu saya suka dengan pemikiran. Jadi saya pernah dicap berbagai label ya. Disebut sesat sering, disebut liberal sering gitu. Padahal saya salat 5 waktu gitu. Nah, jadi maksudnya gini teman-teman. Saham itu udah instrumen agresif. Ini mungkin saya baru cerita di Akang ini.
Saham itu instrumen agresif kan? Iya. Tapi saya nggak berani agresif ke dalam hukum Islam. Maksudnya saya nggak berani, kalau kata Sunda itu ngarumpak lah gitu. Saya nggak berani melanggar sesuatu yang saya yakin itu kurang baik. Jadi saya lebih baik berhati-hati dalam ajaran Islam gitu. Karena memilih saham pun bagi saya sudah agresif gitu. Jangan sampai sudah instrumennya agresif gitu ya. Kemudian sahamnya saham yang agresif juga terhadap syariat misalnya gitu kan. Jadi apalagi saya sudah berkeluarga. Saya itu gini, saya sering cerita juga. Sebelum belajar saham saya belajar tasawuf gitu. Saya mengenal tarekat ya. Yang terngiang-ngiang dalam pikiran saya itu kan begini. Memakan barang yang tidak halal akan menggerakkan tubuh berbuat maksiat, katanya gitu kan. Jadi ketika saya memilih investasi, saya harus pastikan bahwa investasi saya itu ada dasarnya gitu. Saya harus pastikan bahwa investasi itu harus ada dasarnya. Dan dari awal saya belajar investasi, semua instrumennya itu harus syariah, reksadana syariah. Saham syariah, deposito syariah, pegadaian syariah, semuanya syariah. Terlepas orang mengatakan amang saham syariah dan tidak sama aja, bagi saya sih berbeda gitu. Nah, dan ini boleh berbeda pendapat juga. Bagi orang kan sebagian sekarang ada yang mengatakan saham sama aja lah, bank syariah konven sama aja, reksadana syariah sama. Bagi saya enggak, berbeda. Ada akadnya yang berbeda di situ. Ada mekanisme cleansing non halalnya yang berbeda di situ. Cuman kalau orang generalisir kan gampang, sama aja. Itu kan orang yang, kalau bagi saya mohon maaf, itu orang yang nggak mau belajar menurut saya gitu. Jadi supaya gampang aja generalisir, itu mah sama aja gitu. Seperti itu. Kalau saya nggak bisa, memutuskan sesuatu itu kalau kata Sunda kan sakompet daun gitu. Karena ini saya ngobrolnya di edX Jawa Barat, saya pakai istilah Sunda ya. Tidak bisa menyakompet daunkan dalam beberapa hal gitu. Kita harus pelajari satu persatu detailnya seperti apa. Dan ternyata di situ ada perbedaan yang mendasar, yang hakiki, yang akhirnya oh ini boleh, ini enggak. Yang ini bisa kita praktekkan, yang ini tidak. Nah, kalau ditanya landasannya kenapa sih memang pilih saham yang syariah, bagi saya itu adalah masalah keyakinan. Pertamanya itu. Maka ketika saya mengutamakan keyakinan, saya akan mengesampingkan yang lain. Misalnya memang kan di syariah itu untungnya nggak banyak. Bagi saya lebih baik yang berkah daripada yang banyak untungnya. Tapi akhirnya di penjara, enggak, maksudnya gitu. Sekarang kan banyak yang cepat untung, kaya gitu, tapi hasil menzalimi orang atau hasil membohongi orang, akhirnya kan juga dinikmati juga. Buat apa gitu? Mendingan kita dapat yang sederhana, seadanya. Tapi sampai hari ini saya masih bisa ngobrol dengan Kang Reza gitu, dan bebas. Kebebasan itu kan bisa dihirup kapan saja, karena kita ya mungkin ada berkah yang Allah berikan gitu kan. Ya, insya Allah ini emang cari berkahnya ya. Yap, betul kan. Oke, baik. Kemudian Mang, kalau yang saya lihat kan juga Mang Amsi meskipun ya dikenal sebagai investor sukses lah, alhamdulillah di saham syariah. Tapi juga penampilannya juga tetap sederhana gitu ya, yang saya ketahui gitu ya. Ya nggak mungkin ya, di tengah katakanlah juga banyak orang yang mungkin pamer kekayaan, kemudian juga flexing gitu ya. Nah, apa sih yang mendasari itu, Bang? Kenapa? Oke. Saya akan mengawali dari kutipan. Oh, ini kalau Ramadan enak mengutip-ngutip. Zuhud itu bukan tidak memiliki dunia, tapi tidak dimiliki dunia. Jadi ajaran itu yang saya coba praktikkan gitu ya. Jadi zuhud itu asketis, kalau bahasa ininya asketisme ya. Zuhud itu kita bukan tidak boleh memiliki dunia gitu. Boleh-boleh saja memiliki dunia, tapi jangan sampai dimiliki dunia. Nah, cara mudah untuk tidak dimiliki dunia itu ya melepaskan keterikatan dengan harta, kan seperti itu kan. Dan kita menganggap bahwa harta itu titipan gitu, bukan sesuatu yang harus kita pamerkan apalagi gitu kan. Kalau saya sih memang nggak punya yang bisa dipamerkan Kang, jadi nggak bisa lah flexing itu, saya memang nggak bisa, emang nggak ada yang dipamerkan gitu. Kemudian bagi saya yang terpenting mungkin ada juga yang nanya, Maam sih ini ngomongin saham tapi nggak kelihatan kayaknya katanya. Maaf sini suka ngomongin saham, tapi kalau mobil pun baru belinya tahun kemarin, itu pun bekas gitu. Terus saya bilang, emang harus membuktikan apa kalau saya jadi investor saham? Bagi saya, kalau kita masih dalam tahap membuktikan, kita belum sukses.
Oke. Karena kita masih dijajah oleh pembuktian itu. Tapi kalau kita sudah enjoy kapan, saya hari ini belum buka pasar kan. Saya kadang tidak setiap hari buka running trade, buka bursa gitu, buka online trading. Enggak. Kenapa? Karena bagi saya hidup itu jauh lebih luas ketimbang trading saham atau dagang saham gitu. Dan ada hal yang bisa kita lakukan. Dan saham itu hanya sebagai wasilah, hanya sebagai sarana kita untuk mengembangkan aset, bukan satu-satunya sarana, satu-satunya jalan gitu. Dan orang lupa dengan itu kadang. Akhirnya mau fokuskan diri di situ dan lupa dengan hal lain yang lebih berharga, misalnya keluarga, misalnya pasangan, misalnya anak-anak gitu. Kalau saya sih menikmati saja. Teman-teman saya bukan tidak pernah susah ya. Saya sering cerita juga mungkin ke Kang Reza dan teman-teman. Saya pernah bangkrut di saham itu gitu. Dan kebangkrutan itu adalah bentuk teguran dari Allah buat saya. Kenapa? Terus terang, ketika saya bangkrut itu saya sedang serakah gitu. Jadi saya mau cerita nih Kang, gini ya ceritanya ya. 2007 itu saya dapat modal. Modal. Kenapa? Karena gini teman-teman, untuk jadi investor saham di tahun 2007 itu butuh modalnya 25 juta. Minimal 25 juta atau setara 250 juta sekarang. Kenapa? Karena harga emas waktu itu masih 1/10 sekarang. Jadi untuk jadi investor saham butuh duit 250 juta tahun ini atau 25 juta tahun itu. Tahukah gaji saya teman-teman ketika jadi investor saham? Di bawah 1 juta. Terbayang oleh Kang Reza? Saya ingin jadi investor saham, sementara gaji saya di bawah 1 juta. Kalau saya nabung saja setengah gaji saya, maka baru tercapai menjadi investor itu kalau sudah 50 bulan. Berarti nunggu waktu sekitar 5 tahun. Baru daftar sebagai punya akun gitu. Saking susahnya jadi investor saham tahun itu ya teman-teman. Jangan bayangkan kondisi saat ini yang teman-teman kalau nggak jadi investor tuh kebangetan gitu. Karena semuanya tinggal pakai HP. Dulu itu nggak bisa pakai HP, harus datang ke kantornya dan harus store deposit 25 juta. Kang Reza pasti tahu benar itu. Dan saya hidup di zaman itu, saya ingin jadi investor tapi nggak punya modal. Dan tahun itu juga belum bisa di Cianjur ya Bang ya? Nggak bisa, sampai hari ini pun belum ada. Dan sekarang kan lewat Kang Reza nih baru bisa. Nanti di akhir itu ceritanya. Jadi tahun itu saya harus ke Bandung dan saya harus pinjam uang. Karena nggak ada modalnya, maka pinjamlah uang. Dan saya dikasih pinjaman waktu itu oleh ibu mertua almarhumah. Pinjamannya itu 2 kali lipat inisial deposit, jadi sekitar 50 juta lah ya, 50 juta. Dan dari 50 itu dalam 6 bulan tumbuh 30% lebih tadi. Jadi pas di akhir tahun saya laporan gitu, mah ini alhamdulillah kemarin diinvestasikan di berbagai instrumen gini. Saya pakai laporan gitu, saya pakai proposal dan makalah kayak makalah gitu Kang. Tiap hari itu saya catat. Dulu itu saya jadi manajer investasi buat saya dan keluarga. Ada datanya, saya masih simpan tuh datanya, masih di print gitu. Akhirnya kan ibu itu, wah, Amsi ini menarik ya kayaknya investasi di saham gitu atau di pasar modal. Ini saya tambah lagi modalnya ya. Terus istri saya tuh nolak, jangan Pak, karena istri saya lagi hamil anak kedua. Anak satu kedua itu berdekatan, cuma beda 1,5 tahun kan. Jangan Pak, itu ujian gitu kan gini. Coba istikharah dulu gitu kan. Akhirnya saya berdoa gitu, ya Allah bener gak ini, boleh nggak saya ambil uangnya gitu. Kemudian saya sholat, saya istikharah, dan setelah, nah itulah kenapa saya tidak bisa memisahkan antara sisi spiritualitas dengan dan mungkin Kang Reza yang itu bisa bedakan ya. Jadi kalau saya ngomongin saham kan seolah santai begitu, dan ada sisi-sisi lain gitu. Tidak hanya sekedar ngomong keuntungan, ngomong bursa, enggak kan kalau saya. Nah, karena gitu Kang, bahkan ketika saya menerima modal tambahan pun, saya istikharohi begitu. Kemudian ketika diistikharohi, petunjuknya itu kurang bagus lah intinya. Jadi intinya kurang bagus, akan ada bencana di akhir tahun gitu. Saya melihat ada sebuah bencana, dan itu di awal tahun 2008. Saya nggak tahu bakal ada subprime mortgage waktu itu, enggak. Cuman waktu itu ketika saya di mimpinya, saya ketika ngambil uang tersebut ternyata ada sesuatu yang kurang bagus terjadi di mimpi itu. Kemudian saya ngomong ke istri saya, Bu, kan kita ditawari modal ditambah nih 2 kali lipat atau 2 sampai 3 kali lipat kalau nggak salah itu ditawarinya. Kemudian
Tapi petunjuk sayanya kurang bagus nih kayaknya gitu. Gimana ya Bu? Terus istri saya bilang, Pak jangan diambil. Kan kita selama ini selalu meminta yang terbaik. Nah kita udah meminta yang terbaik, ternyata jawabannya kan seperti itu. Bapak mau milih yang mana? Kalau ibu jangan diambil gitu. Mendingan kita sederhana aja, yang ada aja diteruskan gitu. Jangan ditambah. Terus saya bilang gini, nah disitulah muncul sisi manusiawi saya ya, sisi nafsu gitu. Bu, kita hitungnya pakai matematis. Kemarin aja dengan modal sekian, untungnya sekian. Kalau sekarang modalnya ditambah dan hasilnya bertumbuh, kita akan lebih besar lagi dapatnya. Istri saya tetap melarang, jangan Pak. Selama ini Bapak itu selalu mengandalkan intuisi ketimbang kalkulasi. Begitu. Kenapa sekarang mau ikut dengan kalkulasi? Biasanya AMSI itu nggak pakai matematik gitu. Kok sekarang jadi pakai matematik gitu? Akhirnya kita debat dan akhirnya ya udah kita coba aja dulu Bu, nggak apa-apa. Coba karena dapat modal yang baru, saya bikin akun online trading. Teman-teman, online trading zaman itu 10 juta minimalnya. Nggak ada yang 100.000 gitu, nggak ada yang 10, nggak ada yang 0 rupiah, 10 juta. Daftarlah saya di satu sekuritas begitu. Jadi saya sudah punya dua sekuritas, yang satu pakai broker, yang satu pakai online trading. Saya pelajari online trading, saya ikut kursus-kursus yang sekarang orang gurunya muncul lagi, rame ya. Gurunya muncul lagi sekarang rame di bursa kan ya, kayak Kang Reca pasti kenal. Saya ikut kelas beliau loh, saya datang ke Bandung ikut kelas beliau loh, seperti itu. Tapi ya gitu, nanti ada sesuatu lah. Nah setelah itu saya pelajari sendiri teknikal gitu, dan ternyata teman-teman, fundamental saya pelajari, teknikal saya pelajari, tapi yang tidak saya lakukan adalah money management. Yang saya lakukan adalah beli sesuai rumor, beli rame gitu. Betul. Ternyata turun cut loss. Tahu lah teman-teman, dari modal 100% di awal tahun, di akhir tahun ketika saya laporan ke ibu saya itu tinggal 15 kalau nggak salah, 15% atau 20% lah gitu. Artinya modal saya itu minus 80% lebih. Makanya kalau teman-teman nanya, maaf sih sampai ya, rugi 30% di Unilever kok ketawa-ketawa aja. Iyalah, itu mah cuma per saham 30%. Dulu saya dari modal 85%. Dan saya masih uang orang lagi. Uang mertua. Dipertaruhkan di situ. Dan saya harus laporan di akhir tahun, Kang. Tetap harus laporan di akhir tahun. Akhirnya saya bawa laporan yang seperti tahun kemarin dengan catatan tadi, rugi minus 80%. Ibu saya kan menangis, Kang. Almarhum itu menangis. Waduh, kenapa uangnya jadi begini, gini kan kemarin harapannya begini gitu, naik kan. Saya bilang, begitulah Pak, mah risiko pasar kan seperti ini, gimana lagi gini. Ya nggak apa-apa, yang penting ini sekarang dianggap utang gitu. Jadi dianggap utang. Jadi saya punya utang waktu itu ya nilainya sekian, Kang, lumayan besar lah waktu itu dibanding gaji saya yang di bawah 1 juta. Jadi teguran Allah tentang keserakahan sudah saya rasakan di awal tahun. Jadi setelah itu, kalau ada tawaran-tawaran yang tentang investasinya, saya nggak pernah tergiur lagi. Bahkan ketika 2018 saya ditawari ada yang mau nitip modal sekitar 100 miliar, saya tolak. Terus teman-teman saya 100 miliar dulu cuman 100 jutaan mungkin ya. Sekarang 100 miliar saya tolak. Alasannya kenapa emang harus ditolak? Gini aja, alasannya intuitif. Saya jawab gitu. Alasannya intuitif dan saya tidak ingin mengingkari apa yang pernah saya lakukan dulu. Dulu saya pakai matematik kan selalu menyodorkan, wah mang kalau 100 miliar kan untungnya gede, begini. Iya. Kalau secara matematis iya. Tapi secara feeling saya, ini akan ada kejadian besar tahun berikutnya. Jadi saya bukan dukun ya Kang, tapi kadang ada firasat gitu kan. Ada firasat aja. Ini kayaknya ada kejadian besar deh setelah ini gitu. COVID. Apalagi kalau istiqorah ya Mang ya. Ada jawabannya gitu ya. Karena apa? Karena kan gini Kang, ketika saya ditawari uang 100 miliar, saya istikharah, ini kurang bagus juga nih kayaknya, jangan diambil. Ada yang misalnya yang lain, kenapa nggak diambil, itu kesempatan gini-gini. Iya. Bayanginnya bukan untungnya. Kalau rugi dan kita harus mengembalikan modal, saya nggak punya buat mengembalikannya dari mana. Kalau aset saya dijual semua pun, gaji saya sampai pensiun dibayar pun nggak akan cukup. Saya meyakini intuisi saya sambil rasional juga. Intuisi saya kurang bagus waktu itu,
Kemudian rasionalnya kalaupun misalnya diambil, dari mana kalau rugi? Kalau untung mah jangan dihitung, saya bilang. Dan ternyata memang setahun berikutnya ada terkonfirmasi COVID 2019 kan Kang? 2020 pasarnya pun anjlok minus 40%. Baru setelah itu teman-teman yang dulu menganjurkan saya ngambil, Mang, untung kita nggak ngambil ya waktu itu. Nah, seperti itu. Jadi bagi saya, ketika saya tidak mengambil uang itu, itulah keberuntungan terbesar saya juga. Karena kalau misalnya saya ngambil dan dalam keadaan rugi, sementara investor mau ngambil, boleh jadi sekarang saya seperti orang-orang lain yang lagi ribuh sekarang nyari dana ke sana kemari. Tapi sekarang saya alhamdulillah orang merdeka karena tidak punya utang sepeser pun kemana-mana. Ke bank nggak punya, ke orang nggak punya. Bagi saya itu adalah sebuah kekayaan yang lebih dari Lamborghini yang murah banget itu, enggak. Tapi nggak bisa dipakai.